Pacaran yang alkitabiah. Ini saudara-saudara, saya akan bagikan ini juga nanti kalau saudara mau bagikan ke mission trip, dibagikan di mission trip boleh. Saya sudah kasih ke situ ya, ada di situ, nanti boleh dibagi-bagi dari situ. Ini juga pernah saya bawa di mission trip tema ini, tapi udah lama sekali. Nanti kalian yang kembangkan. Kalau mau materinya ini saya kasih nanti. Lanjut. Ini saya lagi pacaran. Hah? Apa? Sama yang lain. Kau lihat dekat dari dekat loh. Ada yang tahu di mana ini? Ada yang tahu? Bukan ancol ini. Jembatan kayu. Hah? Bukan jembatan. Bukan Pantai Panjang. Itu Kepulauan Seribu. Pulau Tidung. Ini kami lagi rame-rame dulu staff terbatas, bukan semua staff terbatas main-main di Pulau Tidung. Asik di sini. Ini loncat. Ini namanya jembatan cinta, saudara-saudara. Jembatan cinta. Makanya karena kami foto di sini, jadi. Iya kan? Kalian pacaran dari tingkat 1 sampai tingkat 4, nikahnya sama yang lain. Karena saya staff di sini, makanya saya tahu seperti itu. Sembunyi-sembunyi, akan sampai ada yang ketahuan, dimarahin, kena SP, kena skors, pacaran. Tahu-tahu undangannya kok bukan sama yang kemarin di skors gitu. Itu kan saya tahu karena pengalaman di sertifikat dari kakak-kakak tingkat kalian yang sudah banyak sekali. Ini karena foto di jembatan cinta makanya jadi. Cintanya didoakan gitu maksudnya, bukan hanya sekedar menikmati cinta kan, didoakan makanya jadi. Coba lanjut. Ini pacaran yang alkitabiah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditemui, yang sering kalau kita mau memilih-milih, apalagi orangnya yang selektif, bukan sapu rata semua. Lihat ada ganteng dikit, sapu, sikat. Lihat ada yang cantik dikit, sikat. Enggak. Tapi kalau dia orang yang berintegritas, pasti dia akan selektif ya. Pertanyaan untuk cewek, cowok seperti apa yang kamu idamkan biasanya? Next. Biasanya tinggi. Benar nggak? Ini cewek apa? Cewek dulu ya. Hah? Pertanyaan untuk cewek, cowok seperti apa yang kamu inginkan? Idamkan. Tinggi, ya? Sesuai kriteria? Ya? Tidak. Tapi rata-rata suka yang tinggi. Apalagi? Putih. Suka yang putih. Gabriel udah, kayaknya saya ini. Lagi? Gaul. Humoris. Sandi langsung, ini saya. Kalau 1 dan 2 enggak dia. Yang 3 baru saya. Oke, next. Apa lagi? Pengertian. Cewek-cewek. Kamu gak ngerti banget sih. Makanya mintanya yang pengertian ya. Sejauh ini masih cocok lah. Oke, apa lagi? Masih ada nggak? Oh, ganteng. Harus ini nomor 1 ya. Harus ini nomor 1. Apa lagi? Ada lagi? Mandiri. Ya, mandiri. Mandi sendiri. Maksudnya punya bank mandiri, gitu. Punya rekening bank mandiri. Masih ada nggak? Pintar. Nah, ini pas siapa yang nggak mau cowok pintar kan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan biasa untuk cewek kalau kriteria, dan masih banyak lagi saudara-saudara. Ini mewakili saja. Ya, yang pasti di cewek-cewek ini dalam hatinya pasti ada masuk kriteria ini. Nah, semuanya, kalau semuanya, nanti jawabannya ada. Oke, sekarang lanjut. Oh, masih ada kaya. Nah, kalau kaya saya mundur. Kalau kaya saya mundur. Ya, oke, lanjut.
Sekarang pertanyaan untuk cowok. Apa saja kriteria kalau cowok? Coba. Ayo. Udah cantik kan, harusnya ganteng nomor 1 tadi. Kalau cowok-cowok ganteng nomor 1, apa cantik nomor 1. Kalau cewek tadi ternyata enggak itu nomor 1. Cantik, oke lah, saya juga suka yang cantik. Makanya istri saya cantik kan. Lanjut. Wah, lebih muda. Iya kan? Cowok-cowok suka cewek yang lebih muda. Pokoknya masih muda itu gimana nih? Lanjut. Langsing. Tunggu dulu, yang langsing jangan minder dulu. Bisa masuk di cantik dan lebih muda kan? Langsing. Cowok-cowok sukanya yang langsing. Lanjut. Apa lagi? Tidak matre. Iya kan? Gimana? Setuju ya? Realistis. Kita tidak makan cinta, tapi tapi perlu juga harta. Tidak matre. Oke, lanjut. Rajin. Rajin pasti nih. Ini yang pasti keibuan banget ini orangnya. Oke, rajin. Kita cepat-cepat. Pintar. Oke. Suka cewek yang pintar. Lanjut, masih ada nggak? Oh sama, pengertian juga ada. Ya. Karena bukan hanya wanita ingin dimengerti, tapi cowok juga ingin dimengerti. Ya. Masih ada satu lagi kayaknya. Apa ini? Tidak boros. Nah, kalau sudah ibu-ibu ini, biasanya ini kebapaan ini. Tidak boros. Ini kriteria dari sekian banyak, diambil yang terbesarnya, urutan yang terbesar. Next. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara dengan kriteria itu semua harus dipenuhi, maka inilah jawabannya. Klik lagi. Kelihatan semua. Coba baca apa katanya. Dengan saya mau ini. Karena semuanya tidak ada kriteria yang memenuhi. Cuma ada bagian-bagian kan dari yang ada tadi. Jadi saudara-saudara, untuk berpacaran jangan cari yang muluk-muluk lah, yang semuanya harus dipenuhi. Akhirnya apa? Saudara bukan mau sengaja untuk menua dengan menjomblo dengan maksud dan tujuan tertentu, tetapi karena kriteria itu tadi. Jual mahal kan? Kalau nggak kaya, nggak pengertian, nggak pintar, nggak apa semuanya itu tadi, nggak ganteng, putih, humoris, nggak mau. Akhirnya apa? Jomblo seumur hidup. Gitu. Tapi ada juga orang yang memilih jomblo memang karena dia mau jadi pendeta. Nah itu bagus itu. Bukan karena nggak laku, karena memang panggilannya. Ya? Karena memang panggilannya. Tidak ada, saudara-saudara, tidak ada yang memenuhi semua kriteria kita, ya, cewek dan cowok. Lanjut. Jadi kalau mau cari tidak ada. Nah ini dasar Alkitabiah, kebenaran mengenai memilih teman hidup, mengenai pacaran. Kita mulai masuk ke saran-sarannya ya, saran-sarannya atau anjuran atau itu, saran-saran, anjuran atau nasihat. Lagi ya, ya terus ini di syuting ya, video. Apa itu pacaran? Nah, apa itu pacaran yang saudara-saudara tahu? Coba satu orang menjawab pertanyaan ini. Apa itu pacaran? Jangan si Cece yang jawab ya, karena dia bisa lihat di sana. Mengisi kekosongan. Kosong dan diisi. Apa yang diisi? Hati. Apa lagi? Mengisi kekosongan. Boleh.
Ada Proses pacaran adalah proses. Proses apa yang luas dong? menuju pelaminan. Proses menuju pelaminan. Oke, proses menuju pelaminan, pernikahan adalah pacaran. Ada lagi? Ini tiga teologi semua. Apa? Daud makar. Kau tadi gini bukan yang mau jawab. Apa? Jen apa? Pasangan. Proses memilih. Orang sudah pacaran kok masih memilih duluan? Sistemnya seleksi. Oh, seleksi. Ya, seleksi. Jadi banyak pacarnya boleh. Nanti satu dinikahin. Cewek-cewek ada jawaban? Adalah komitmen. Apalagi? Cuma satu kata ya. Oke, satu kali lagi lah, satu kali. Cewek-cewek. Komitmen? Hah? Sering tukar pikiran. Sini pikiran bisa tukar sama saya. Oke. Kita lihat jawabannya. Nah, ini sebenarnya ya. Berpacaran adalah hubungan seseorang laki-laki dan perempuan yang mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Jadi mempersiapkan diri antara laki-laki dan perempuan, mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Ada kata pernikahan di sini. Jadi bukan hanya tukar pikiran terus, bukan komitmen terus, tadi apa lagi? Bukan mengisi terus, ya. Tetapi di sini adalah mempersiapkan diri. Kata kuncinya ya, mempersiapkan diri menuju pernikahan. Gitu. Itu pacaran. Jadi saudara-saudara pahami. Ini arti pacaran. Saudara-saudara yang sudah dapat SP dan yang hampir dapat SP dan yang mau dan tidak mau mendapat SP harus pahami ini. Yang saudara-saudara sudah pacaran yang terlanjur pahami ini, ya. Pacaran itu mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Ya, jadi pahami itu. Ada kata pernikahan di situ. Bukan hanya sekedar mau pacaran-pacaran enak-enakan gitu. Ya kan? Tetapi mempersiapkan diri. Lagi, next. Terus. Nah, ini bagaimana tahap-tahap menjalin hubungan sampai kepada pernikahan. Ya, kita harus cepat ya. Oke, next lagi. Ada kenalan dulu kan? Ada persahabatan, sahabat jadi pacar. Lalu bertunangan ini opsional. Boleh tunangan, boleh enggak, ya kan? Dari pacaran bisa langsung ke pernikahan boleh. Kalau mau Instagramable, boleh tunangan dulu. Gitu. Enak diupload di medsos gitu kan? Kayak gitu, romantis. Misal bertunangan. Tapi ini opsional. Ya, opsional. Kalau nggak ada dananya nggak usah lah. Dari pacaran langsung ke pernikahan. Nah, ini tahap-tahapannya saudara. Ya, dengan ini tadi itu persiapan tadi itu mempersiapkan dirinya itu lebih matang. Lagi, next. Umur berapa yang tepat seseorang boleh berpacaran? 17 tahun. Next, ayo lanjut aja. Paling baik Cewek 17, 28. ya, terus 17 tahun untuk cewek dan 20. terus 20 tahun untuk cowok. Pas banget ya, kayaknya hampir paling baik 17 tahun untuk cewek dan 20 tahun untuk cowok. Tingkat satu cowok ada yang sudah 20 tahun? Ada yang belum ya? Oh, Putra. Sudah 20 tahun, sudah boleh pacaran ya. Tapi kalau belum 20 tahun, jangan dulu lah. Lagi. Berapa lama baiknya orang berpacaran? Lanjut. 6 bulan. Ya, 6 bulan sampai 2 tahun. Itu yang baiknya. Ya, lanjut ya. Terus. Batasan-batasan dalam berpacaran. Oke, belum. Sebelum next ini, saudara-saudara,
Saya mau relawan. Ini si Gabriel sama si Nugraha. Sini dulu. Tamborin 2 orang tadi maju. Sini 1, di sini 1. Sini 1. Nah, tamborin juga sini 1. Sini. Dibatasin. Tamborin juga sini 1. Sana, kamu di sebelah sana. Nanti sana. Ini boleh dimundurin nggak ini? Boleh. Ini di sini ya, batas-batas dalam berpacaran ini. Satu lagi ya. General sini. Sama Megi. Cewek. General sama Sandi situ. Di sebelah general. Cewek ini saya. Fani sini. Fani sama Clara. Ini simulasi batasan dalam berpacaran. Fani di sini, Clara di sebelahnya. Pasangan lesbi. Saudara-saudara, sekarang saya mau simulasi. Sini rapat saja. Oke, itu mundur lagi dong itu. Itu sama. Sini deh, dekat-dekat. Kamu jangan takut sama Andi. Ya udah siap. Saya mau tahu apa mereka ini. Nanti kalian akan ditanya dan jawab jujur. Jawab apa saja yang kalian rasakan. Oke, sekarang Gabriel sama Nugraha maju 1 langkah. Oke, dengar perintah. Jauhan. Oke, rapat sedikit. Jangan terlalu dekat. Oke, sekarang perintahnya begini. Perintahnya adalah kalian jalan ke arah kamera sana dengan berpegangan tangan. Coba. Oke, sekarang jalan sampai. Bukan pegangan ini nggak sampai. Oke, balik. Balik sini, balik. Ya, masih pegangan tangan terus. Santai jalannya, nggak usah kayak orang nikah gitu. Santai. Oke. Kalian tadi jalan ke sana gandengan tangan. Apa perasaan? Si Nugraha bilang dia perasaannya biasa. Gabriel, gimana perasaan tadi jalan ke sana gandengan tangan? Malu kalau Gabriel. Oke, sekarang ke sana. Nah, sekarang Tanti sama Jane gandengan. Sekarang jalan ke sana. Terus lari. Jalan. Kasih ke mereka, saya mau tanya perasaan mereka gimana? Biasa aja. Oke, sekarang si Jane berdiri di sini sama si ini simulasi. Bukan biasa. Ini saya mau tanya perasaannya nanti. Sekarang agak sampai sini. Jalan ke situ. Kalau kamu balik sampai situ aja harus balik. Harus pegangan tangan. Udah mundur. Dia yang makan, saya yang jaga. Ayo, nggak apa-apa. Ini mereka mau bicara, ini saya yang suruh. Ayo. Jangan sampai di sini sudah. Dari situ lepaskan. Oke, cukup. Sini. Tadi kita baca. Kali dulu deh. Gimana perasaan? ceritakan. Jalan ke situ dan dengan tangan sama si General. Rasanya.
Nggak ada apa-apa. Si Fani perasaannya nggak ada apa-apa. Itu aja. Itu aja. Itu aja perasaannya. Kamu apa perasaannya? Pegang, hah? Sekali lagi pada ke belakang ya. Itu batasan-batasan dalam berpacaran. Oke. Nah sekarang saya ingin bertanya perasaan Sandi dan Barat. Agak rapat ini. Jangan langsung dulu. Belum bisa dulu. Sabar. Sekarang akan berjalan ke sana ya. Sekarang saya mau tanya perasaannya. Sekali lagi. Perasaannya karena biasa aja. Sama kayak si Sandi. Rasanya Sandi gimana perasaan di sana? Dong, gimana perasaan tadi waktu berjalan ke arah sana? Harus pegang. Ya, maunya pegang tangan dia. Tapi ketika berjalan di situ tadi pegang tangan saya apa perasaan? Kayak bapak gandeng anak tua. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Di sini Kak. Ini kayaknya saya menilai kurang jujur ya, tapi oke lah. Si Jen tadi jujur banget ya, rasanya enak katanya. Enak. Nah, saudara-saudara, pacaran yang alkitabiah itu harus mengerti batasan-batasan dalam berpacaran, yaitu adalah Hindari sentuhan fisik. nah ini. Saudara-saudara, kalau masih pacaran, batasan yang berpacaran itu harus hindari sentuhan fisik. Tadi kalau yang pertama tadi, siapa yang pertama ya? Nugraha dan itu. Biasa aja, kenapa? Karena mereka teman. Sudah biasa main musik sama-sama dan saling curhat sama-sama. Begitupun juga si Tanti dan Jain. Tetapi ketika Jen, Nurul dan Fani, enaknya satu arah doang. Enaknya satu arah doang ya, si Fani malah gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan itu tadi kan. Kalau saya mau kasih kesimpulan tadi, itu ada getarannya mereka. Si Jen getarannya sampai di dada. Kalau si Fani getarannya sampai di perut. Kalau si Fani getarannya sampai di perasaan mual. Kamu mual ya tadi ya? Gara-gara pegang tangan sama si Jen. Nah, tapi saudara-saudara, ini kalau mereka pacaran, saudara-saudara, ada getaran ketika apa? Mereka jalan ke situ tadi dengan perasaan yang terbakar. Ya, terbakar asmara kan? Itu baru pegangan tangan saudara-saudara. Nah, anak-anak muda, remaja pemuda itu ketika ditanya batas-batas dalam berpacaran ini, saudara-saudara, nasihat untuk hindari sentuhan fisik ini bukannya malah mau dihindari, tapi malah dicari-cari, dibuat malah. Ketika berpacaran, laki-laki biasanya selalu minta, apa bukti kamu mencintaiku? Buktikan kalau kamu cinta sama Allah. Saudara-saudara, dan perempuan pun akan seperti itu. Kalau perasaannya sama ya. Kalau yang rumahnya
dekat kebun-kebun, dia akan cari kebun sawit terus paling pojok ke sana. Kalau dia hidup di pinggir pantai, dia akan pergi di ujung pantai yang paling ujung sekali. Ya? Mau apa? Cari sentuhan fisik ini. Nah, ini lebih dalam lagi, tapi ini kita lanjut. Ya, sampai situ paham ya? Nah, yang terakhir tadi saya, Sandi dan Clara, saudara itu pacaran. Mereka berjalan bersama-sama, tetapi tidak ada sentuhan fisik. Saya anggap diri saya itu adalah Tuhan, gitu. Maksudnya semua. Bikin tembok besar pengalaman. Bukan tembok. Saudara selama bersama Tuhan, berjalan-jalan bersama Tuhan, ada yang kontrol. Begitu ya? Ya Sandi ya. Kamu maunya langsung pegang nyosor-nyosor aja. Kalau tanpa Tuhan begitu, langsung nyosor-nyosor aja maunya. Tapi lihat tadi Sandi kan, dia mau nyosor-nyosor aja langsung, tapi karena ada Tuhan, jalan bersama Tuhan kan gitu. Begitu, saya bukan mau mengambil bagian. Gitu. Oke, lanjut si Cece. Ini apa namanya? Apa tadi? Nasihatnya. Kriteria dalam berpacaran harus berbeda jenis kelamin dengan diri kita sendiri. Makanya kalau tadi cewek, cowok jalan biasa aja. Tetapi ketika cowok dan cewek berjalan pegangan, luar biasa gitu ya. Kalian terjemahkan sendiri. Lanjut. Harus berbeda jenis kelamin. Karena kalau saudara bilang yang lesbi gimana? Yang apalagi lesbi, homo gimana? Itu alkitabiah. Jadi kita nggak bahas. Ya, jadi harus beda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Manusia diciptakan menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Lanjut. Ini nanti saya bagikan, jadi saudara bisa dalami lagi. Harus seiman di dalam Tuhan dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Harus seiman saudara-saudara. Kalau saudara-saudara cari Muslim, cari Hindu, Buddha, itu tidak alkitabiah. Ya, harus iman. Ingat, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Ini 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seiman dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi nggak ada itu, yang penting saling memahami, yang penting komunikasi. Enggak saudara-saudara, yang penting itu iman. Bagaimana kita mau saling membangun di dalam Tuhan? Ya, kalau pasangan tidak seiman. Lanjut. Sepadan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Ini bukan soal umur, pendidikan, status sosial, ras atau suku bangsa. Ini menyangkut ketersalingan. Diciptakan perempuan dari apa? Rusuk laki-laki, ya. Berarti bukan umur, pendidikan, status sosial, ras atau suku bangsa. Menyangkut ketersalingan, saling mendukung, saling membangun dan lain-lain di dalam Tuhan. Sepadan, itulah sepadan. Ya. Bukan karena dia kaya atau miskin, status sosial enggak apa namanya, tidak menentukan itu alkitabiah atau tidak. Yang penting alkitabiah, dia harus saling membangun. Ya. Ini baru pacaran loh, belum nikah loh. Kalau nikah nanti lebih panjang apanya itu, konseling pernikahan. Lanjut. Yang keempat, harus seizin orang tua. Amsal bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Harus izin orang tua, saudara-saudara. Kawin lari, tidak alkitabiah. Tidak diizinkan orang tua, lari. Itu tidak alkitabiah. Harus izin orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang akan apa ini? Angkat tangan. Ya, memberkati ya. Orang tua yang akan memberkati. Berkat orang tua keturun kepada anaknya. Ya, jangan sepelekan berkat orang tua. Lanjut. Berkomitmen pada hubungan. Lanjut ini. Mana dia punya masih kita kamsam. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, komitmen. Berarti kalau komitmen kepada si dia saja.
Ya, cowok-cowok hanya si dia saja. Jangan nggak boleh koleksi. Apa seleksi ya? Koleksi dulu kan baru seleksi, nggak boleh itu, nggak alkitabiah. Pacaran satu di Manado, satu di Bitung, satu di Lansa, satu di kampus. Yang paling baik itu yang saya nikahi, wah itu nggak alkitabiah. Ingat, yang punya pacar lebih dari satu harus komitmen. Amsal bilang sifat yang diinginkan pada seseorang adalah setia. Bukan setiap tikungan ada, jangan dipleset-plesetin lah. Ya, harus setia. Setia. Lanjut. Ini udah punya dalam sana. Kebenaran terus lanjut. Ini fakta-fakta saudara-saudara. Ini data yang saya ambil tahun 2014, sudah lama. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sudah 8 tahun. Data dari BKKBN mengatakan 97% pernah menonton blue film. Ini remaja pemuda. Banyak sekali ya. 97% pernah menonton blue film. 92% pernah berkis. 62% mengaku tidak berjaga, tidak perawan. Jen, kamu ngaku nggak Jen? 34% mengaku pernah melakukan aborsi. 34%. Ini banyak saudara-saudara. Ya, pernah melakukan aborsi. Ini, kejahatan luar biasa ini. Kalau kita bilang kejahatan seksual ini tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Tidak masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya. Kerajaan Allah, ya oke lah. Tapi lo belajar eskatologi, beda itu kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, tidak masuk dalam kerajaan surga. Kalau kejahatan-kejahatan ini dilakukan, apalagi sering-sering, apalagi sudah tahu salah, lanjut terus, gitu kan? Woi itu salah, woi, dah tanggung, gitu kan? Jangan saudara-saudara, bertobat. Ini data dari BKKBN. Belum saya kalau konseling altar call di sini, nggak usah ya, nggak usah altar call ya. Nanti pada pengakuan saya sudah melakukan ini aja. Lanjut saya. Bagaimana menghindari pacaran yang dapat menjatuhkan kita? Lanjut lagi proses pencobaannya. Lanjut. Nah ini ayat yang kita baca tadi saudara-saudara. Ini yang menjadi pegangan kita. Lanjut. Ini jangan dulu tahap 1 yang tadi. Ini keadaan kita sekarang. Biasa-biasa saja toh. Sekarang kita kembali ke ayat itu tadi, diperhatikan karena terjadinya di sini. Mulai ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan tidak mencobai siapapun. Keadaan kita sekarang. Ayat 14 menyatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Coba lanjut. Ini ada keinginan. Si Jen tadi belum giliran dia disuruh jalan, dia sudah lirik-lirik si Fani. Sudah ada keinginan, gitu ya. Apalagi si Sandi tadi kan. Dari ujungnya bisa lihat larang gini. Ada keinginan di situ. Batas keinginan. Lanjut. Sudah mulai terpikat dengan yang di atas itu. Yang di atas apa itu? Umpan ya. Umpan. Jadi keinginan tadi itu sudah terpikat. Di sini dikatakan dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itu keinginan tadi. Diseret dan dipikat. Sudah mulai ada keterpikatan. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ada pembuahan di sini. Itu cacingnya, umpannya bilang, ayo. Setan di kanan bilang, Sandi jangan itu dosa, weh. Setan di kiri bilang, Sandi. Oh ini setannya bilang. Ini setannya langsung nyaut. Gitu ya. Itu terjadi karena dibuahi di sini dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, nah ini proses pembuahannya. Sudah mulai kelihatan kan ini mulutnya, matanya seperti apa? Bayangkan saudara-saudara. Sudah mulai gitu.
Matanya melotot sekali. Setelah dibuahi, ia melahirkan dosa. Lanjut, mana? Kelahiran dosa. Kena ya, sudah dimakan umpannya. Terjadilah itu yang Jen inginkan tadi kan? Terjadi, tapi belum terjadi apa-apa. Masih menikmati kan? Ada di dalam dosa. Badan kita ini, ya, badan yang penuh dosa ini masih menikmati hal-hal dosa itu. Kenapa? Karena badan kita ini adalah badan yang ada di dalam keberdosaan, yang nanti harus diganti kan gitu. Mana tingkat 3 pak lah khususnya kan? Harus diganti kan? Si Abigail mana? Nggak ada. Abigail si siapa kemarin? Belum terjadi apa-apa saudara-saudara. Proses terjadinya dosa dalam kehidupan kita masih nikmati. Sudah tahu itu dosa, iya, nikmat, enak. Ini dosa yang enak saudara-saudara ternyata. Tapi coba kita lihat tahap yang selanjutnya. Ketika kelahiran dosa itu dikatakan, dan ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, nah ini matang dosanya, matanglah sudah. Panas sudah nggak merah. Sudah kena kan? Dosa itu matang. Saudara-saudara, jangan saudara-saudara memasak dosa kan? Ini tanda kutip. Jangan saudara-saudara masak dosa sampai dosa itu nanti matang. Laki-laki, perempuan, khususnya laki-laki lah. Kalau perempuan saya nggak tahu dosanya apa, tapi kalau laki-laki saya tahu. Nah, saya tahu nih dosanya laki-laki ini. Ya? Karena saya laki-laki, lebih gampang mengetahui. Perempuan saya nggak tahu, tapi belum yakin, saya nggak bisa sebutkan. Jangan matang. Lanjut. Terakhir apa? Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut ini. Sudah terbang ini. Berdaya dia. Nggak ada lagi matanya. Tadi melotot kan? Iya, tadi melotot. Mulutnya sudah mulai Tetapi ketika akhirnya adalah maut, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi saudara-saudara jangan memasak, tanda kutip, dosa. Nanti kalau sudah matang, saudara rasa akan menjadi seperti ikan. Lanjut. Allah tidak ini lanjut. Ini nggak usah, kita lewati saja. Mengatasi pencobaan ada 4A. Ada 4A. Lanjut. Nanti saudara bacain. Lanjut lagi. Ini ada antisipasi, atasi, alihkan, dan akui. Mengatasi pencobaan. Supaya gampang diingat ada 4A. Lanjut. Antisipasi itu apa? Mematahkan pola pencobaan dan bertekun dalam disiplin rohani. Lanjut terus. Nah ini ayat-ayatnya. Jadi saudara-saudara lebih banyak berdoa lebih bagus dengan disiplin rohani. Lanjut. Terus. Ini petunjuk-petunjuknya terus sampai di bawah ini. Mematahkan pola pencobaan tadi. Ingat ya, ikan tadi itu dicobai kan? Dia harus introspeksi, harus cek saat-saat terlemah ketika pencobaan itu datang. Saat terlemah, kapan Anda paling mudah tergoda untuk berdosa? Kapan? Ya, ini saat terlemahnya. Di mana Anda paling mudah untuk tergoda untuk berdosa? Di mana? Di kamar mandi. Ya, amin. Atau di kamar, atau di diskotik. Ya, ini tolong ukurnya. Siapa di dekat saya ketika saya merasa paling mudah untuk berdosa? Adakah teman? Kalau ada teman yang suka berdosa sama-sama situ, ya jangan dekat-dekat lah. Apa yang sedang dialami? Jadi ini introspeksi diri ketika di saat-saat terlemah, dan itulah saatnya untuk berbuat dosa. Jadi kalau saudara-saudara tahu ini, saudara akan terhindar dari itu. Lanjut. Ini mengantisipasi. Terus saja. Terus saja. Antisipasi ini banyak. Lalu ada atasi, segera menjauhi sumbernya, mohon pertolongan Tuhan, lalu buang, ini maksudnya, muntahkan. Ya. Buang. Segera menjauhi sumbernya. Itu cara mengatasinya, buang.
Kalau di Kolose 3 ayat 5, buanglah semuanya itu, lalu matikan. Matikan dulu baru buang. Ya. Dosa itu buang dari dirimu. Lanjut lagi. Menjauhi sumbernya. Terus ada alihkan, mengubah pencobaan menjadi persembahan kasih kepada Tuhan. Yang tadinya sudah mau berbuat dosa, dengan mau mencoba rangkul kan, mencoba pegang tangannya, langsung alihkan. Ayo kita nyanyi memuji Tuhan ya. Gitu kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin saudara-saudara. Ya jangan langsung nyanyi lah. Alihkan, maksudnya ketika cobaan itu datang, keinginan itu datang, alihkan. Dialihkan, entah mau ngapain ke, akhirnya minum kopi kayak saja, nggak usah pegang-pegang tangan, ngapain kan gitu. Minum kopi aja, minum teh atau apa, alihkan. Kalau mau langsung nyanyi memuji Tuhan nggak mungkin saudara-saudara. Kalau lagi pacaran gitu kan. Lanjut, alihkan. Terus mengakui dosa ketika akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Kalau itu pun terjadi, saudara, akui dosa. Di mana itu yang ketika mengakui dosa kita sembuh? Bukan 1 Yakobus. Ya. Saling mengaku dosalah supaya sembuh. Jadi mengakui sudah, terus si Cece terus. Nah ini, kita mengakui dosa maka Ia setia dan adil, akan mengampuni. Terus saja sampai selesai. Terus, ini yang tadi. Yang kembali yang tadi. Nah, Tuhan akan mengambil 9 langkah menuju kita, tetapi Dia tidak akan mengambil langkah ke 10. Artinya apa? Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah jaga, tetapi saudara, kita juga harus ada respon. Ya, harus ada respon. Kita nggak disuap terus, apalagi orang yang sudah dewasa rohani. Selalu minta kepada Tuhan terus. Tuhan selalu mengambil langkah ke-9 dari 10 langkah, tetapi 1 langkahnya harus kita yang melangkah. Lanjut. Terus lanjut. Habis. Oke. Ini panjang kalau mau di sini. Ini adalah materi 2-3 jam. Apalagi kalau saudara-saudara ada pertanyaan ya. Tetapi sampai di sini saja, saudara-saudara mengerti bagaimana harus menempatkan diri dalam hubungan pacaran. Saudara-saudara sebagai ada yang remaja, ada yang pemuda gereja, pemuda Kristen. Ya. Ingat, dosa apa yang sudah menanti, bagaimana caranya itu bisa terjadi, dan saudara bisa antisipasi dan atasi itu. Ada amin saudara-saudara? Ya, cukup untuk kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Ini adalah semi seminar dan semi khotbah.